Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Ada kabar super keren dari dunia futsal Indonesia nih. Sebuah momen bersejarah yang sebentar lagi bakal tercermin di peringkat resmi FIFA. Ini bukan sekedar pencapaian biasa loh. Ini benar-benar bisa mengubah peta kekuatan futsal, dan kita bakal bedah tuntas semuanya buat kalian. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Gara-gara performa yang luar biasa keren baru-baru ini, peringkat tim nasional futsal kita itu bakal melompat jauh. Dan saya ulangi, ini bukan kenaikan biasa. Ini lompatan yang sangat-sangat signifikan. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, seberapa jauh sih lompatan ini bakal membawa timnas kita? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Biar lebih terstruktur, ini dia bahasan kita kali ini. Kita mulai dari posisi kita sebelumnya, terus kita lihat gimana Piala Asia AFC jadi game changer. Kita juga bakal ngintip cara kerja peringkat FIFA, baru deh kita bongkar prediksi peringkat terbarunya. Dan terakhir, kenapa semua ini penting banget. Oke, kita mulai dari awal. Supaya kita bisa benar-benar menghargai seberapa besar lompatan ini, kita perlu tahu dulu dong timnas kita ini startnya dari mana. Jadi, sebelum turnamen ini, menurut daftar FIFA terakhir, Indonesia itu ada di peringkat 24 dunia. Poinnya waktu itu 1190,97. Posisi ini menempatkan kita persis di bawah negara seperti Armenia. Tapi kalau kita persempit skalanya ke Asia, posisi kita jauh lebih baik. Kita ada di peringkat 6. Ini udah nunjukin kalau Indonesia itu sebenarnya udah jadi salah satu kekuatan utama di benua kita. Nah, biar lebih kebayang, lihat deh tabel ini. Berada di peringkat ke-6, itu artinya kita bersaing langsung sama raksasa-raksasa futsal Asia kayak Iran, Thailand, dan Jepang. Persaingannya ketat banget. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, peristiwa kunci yang jadi pemicu semua ini. Apalagi kalau bukan performa fenomenal timnas di Piala Asia Futsal AFC 2026. Puncaknya itu ada di kemenangan semifinal. Coba deh lihat perbandingan peringkat ini. Indonesia yang ada di peringkat 24 berhasil ngalahin Jepang yang nangkring di peringkat 13 dunia. Ini bukan cuma sekedar kemenangan biasa, ini adalah sebuah upset besar. Dan disinilah letak kuncinya. Dalam sistem FIFA, ngalahin tim yang peringkatnya jauh lebih tinggi, itu bonus poinnya gede banget. Jadi, kemenangan atas Jepang inilah yang jadi bahan bakar utama buat meroketnya peringkat kita. Oke, sistem peringkat FIFA ini mungkin kedengarannya rumit ya. Tapi tenang aja, sebenarnya bisa kita sederhanakan. Yuk kita lihat gimana sih poin-poin itu dihitung. Intinya sih semua itu bergantung pada 3 faktor utama. Pertama, siapa lawanmu? Kedua, seberapa penting pertandingannya? Dan ketiga, tentu saja, hasilnya, menang atau kalah. Jadi, menang lawan tim kuat di turnamen besar itu resep jitu buat panen poin. Dan perlu dicatat, Piala Asia Futsal AFC itu bukan turnamen sembarangan. Turnamen ini punya bobot kompetisi yang sangat tinggi di mata FIFA. Artinya, setiap kemenangan di sini, apalagi di fase gugur, nilainya itu berlipat ganda. Oke, ini dia momen yang kita semua tunggu. Berdasarkan semua faktor tadi, semua perhitungan poin, jadi di mana posisi Indonesia sekarang diprediksi akan berada? Di panggung dunia, prediksinya adalah kita bakal loncat dari peringkat 24 dan masuk ke kisaran peringkat 20 sampai 22. Wow, ini artinya kita bakal nembus jajaran elit futsal dunia loh. Kalau di level Asia, peningkatannya bahkan lebih dramatis lagi. Dari yang tadinya peringkat 6, Indonesia diprediksi bakal naik ke posisi 4 atau 5. Ini mengukuhkan status kita sebagai salah satu kekuatan utama di benua ini. Terus mungkin ada yang nanya, kok bisa sih loncatnya sejauh itu? Nah, jawabannya ada di matematika peringkat itu sendiri. Ternyata selisih poin antar tim di peringkat 20-30-an itu tipis banget. Jadi 1 atau 2 kemenangan besar di turnamen penting itu udah cukup buat nyalip beberapa negara sekaligus. Tentu, angka-angka ini keren banget. Tapi apa sih dampak nyatanya dari kenaikan peringkat ini? Kenapa ini penting banget buat masa depan futsal Indonesia? Dampaknya itu besar banget. Ini artinya pengakuan global yang meningkat, potensi undian yang lebih ramah di turnamen-turnamen berikutnya, dan tentu saja pintu yang makin terbuka lebar untuk gengsi dan peluang sponsor yang lebih besar. Jadi, setelah melihat semua ini, kita jadi bertanya-tanya, apakah pencapaian ini cuma sebuah momen keberuntungan sesaat, atau kita ini sebenarnya sedang menyaksikan lahirnya fajar baru, sebuah era dominan untuk futsal Indonesia di panggung dunia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.